Halo sobat sekalian, hari ini pemuda ini akan menunjukkan kepada kita salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan, yaitu bisnis dengan bahan dasar tempe. Nah, kenapa pemuda ini memilih tempe? Karena tempe itu salah satu makanan yang sangat familiar ya. Dan yang pasti usaha makanan itu tidak ada matinya. Nah, di sini pemuda ini menunjukkan sebuah alat untuk memotong tempe. Ini ada dua dudukan, yang satu kotak dan satu bulat. Kalau yang dudukan bulat ini biasanya digunakan untuk memotong tempe yang akan dijadikan sebagai keripik tempe. Biasanya keripik tempe sagu yang bulat ya, yang sering kita jumpai di pasaran. Sedangkan yang kotak, nah ini dia tempenya juga kotak ini. Tempe ini bisa dijadikan sebagai keripik tempe kotak. Biasanya tempe itu selain dijadikan keripik tempe, bisa juga dijadikan gorengan atau mendoan ya. Nah, ini yang satunya ada juga tempe gembos kalau di sini sebutannya ya. Kalau di tempat lain mungkin berbeda-beda. Ini bahannya dari sisa tahu. Nah, ini biasanya sering sekali dijadikan sebagai gorengan ya. Biasanya sore-sore itu orang jualan gorengan sangat banyak sekali di berbagai daerah. Nah, ini kita akan ditunjukkan bagaimana cara pengoperasian mesin ini. Nah, tinggal didorong maju dan mundur saja. Ini sangat mudah sekali ya. Ini adalah salah satu kendala bagi orang yang mau memulai usaha, terutamanya di keripik tempe ya, karena pemotongan itu salah satu faktor yang sangat penting, dan pemuda ini akan menunjukkan hasil dari potongan menggunakan alat tersebut. Kita cek hasilnya. Nah, ini hasilnya rapi ya, halus, terus kotak utuh ya. Kemudian ketebalannya juga sangat tipis sekali ya. Ini mungkin setipis kartu ATM yang kita miliki. Nah, tapi semoga aja saldo kita tidak setipis tempe ini ya. Oke, nah kita lihat hasilnya tipis, halus, dirata juga ya. Dan juga utuh kotak tadi. Nah, kalau tempenya tinggal dikit, pemuda ini akan menunjukkan bagaimana cara menambah bahan. Nah, sebenarnya cuma tinggal ditaruh aja untuk tempe selanjutnya, karena tempe yang awal nanti akan didorong oleh tempe yang belakangan. Jangan lupa wadahnya kita masukkan di bawahnya. Nah, mudah sekali ya untuk memotong ya. Ini kalau orang baru mau usaha bikin keripik tempe, kendalanya yang paling sering pasti di pemotongan. Karena kalau memotong menggunakan pisau dapur biasa sebenarnya bisa, cuman perlu pengalaman atau keahlian khusus ya. Karena kalau yang belum mahir, biasanya hasil potongan bisa tebal tipis atau tidak rata, bisa juga malah tidak utuh, sampai setengah potongan itu udah putus. Nah, jadi nggak bisa kotak bagus. Nah, kalau menggunakan alat ini sangat terbantu sekali ya, walaupun seorang pemula di bidang memotong tempe. Nah, ini hasilnya. Nah, halus sekali ya, rata dan juga tipis sampai lemes seperti ini ya. Ini menunjukkan kalau hasilnya memang sangat tipis. Tapi sebenarnya alat ini masih bisa diatur untuk ketebalannya, karena tidak semua tempe itu dipotong sangat tipis. Kalau untuk keripik tempe memang perlu tipis sekali karena supaya renyah dan juga gurih. Tapi kalau dijadikan mendoan itu biasanya sedikit lebih tebal supaya masih kerasa tekstur tempe, dan juga biasanya ditambah dengan bumbu tepung. Nah, ini pemuda ini akan memotong tempe tadi yang dari bahan sisa tahu. Biasanya sebutannya tempe gembos
dan juga tempe gombal, atau mungkin berbeda di setiap daerah ya. Nah, pemotongnya sama juga, tinggal dorong maju dan mundur seperti ini aja. Nah, sangat mudah sekali ya. Sebenarnya kenapa produk olahan dari tempe itu sangat menjanjikan? Karena yang pasti tempe itu sudah sangat familiar. Kemudian di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat wisata. Nah, biasanya di tempat-tempat wisata itu ada toko oleh-oleh yang menyediakan berbagai macam makanan khas. Nah, tapi keripik tempe ini sangat sering kita jumpai ya di berbagai daerah karena memang sangat cocok di lidah lokal ya. Nah, bagi orang yang bepergian atau berwisata tapi pulangnya tidak membawa oleh-oleh, rasanya masih ada yang kurang ya. Nah, jadi ini adalah makanan sekaligus bukti bahwa orang itu sudah jalan-jalan karena sudah membawa oleh-oleh dari suatu tempat atau daerah yang dikunjunginya. Jadi makanan itu adalah salah satu ide bisnis yang tidak ada matinya, yang pasti. Cuman kita perlu menyesuaikan aja. Misal tren sekarang itu orang itu lebih suka makanan yang gurih atau makanan yang pedas-pedas. Nah, bisa juga keripik tempe pun bisa gitu, bisa juga dikasih rasa seperti rasa balado, bisa juga original ataupun pedas. Nah, itu menyesuaikan di daerah-daerah tertentu ya, karena kalau masyarakatnya suka pedas itu mungkin akan laris yang akan memiliki rasa pedas. Nah, ini dia hasil potongannya dari tempe gembos. Ini juga tempe kedelai ya, tadi bisa dijadikan keripik tempe ataupun mendoan. Semoga ide bisnis ini akan menginspirasi teman-teman sekalian untuk memulai usaha, walaupun usahanya terbilang kecil-kecilan ya, tapi usaha besar itu biasanya dimulai dengan yang kecil terlebih dahulu. Oke, kita akhiri hari ini. Salam sukses dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini ketebalannya segini. Yang tempe mendoan tadi, tempe kedelai. Nah, tipis sekali ya.